Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Ya, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyoroti kondisi Pilkada 2024 yang saat ini terkesan menghalangi orang mencalonkan diri. Dalam kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung nasib PDIP yang ditinggal sendirian, sedangkan partai lain membentuk koalisi besar dengan nama Kim Plus. Tak hanya itu, Megawati juga menyebut ada pihak lain yang mencoba ambil alih PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap sosok yang sempat disinggung Megawati yang hendak mengambil alih PDIP. Hasto menyebut sosok itu sempat melakukan upaya konsolidasi kekuasaan. Ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu. Tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang. Padahal segala cara juga sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin. Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat. Ya, terima kasih. Tak hanya PDIP yang ditinggal, pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta terancam kandas setelah Partai Nasdem menyatakan tak akan memberikan dukungan kepada Anies di Pilgub Jakarta. Dengan demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Anies Baswedan sulit maju di Pilgub Jakarta. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk Pilkada DKI berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya? Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam pencalon ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, meskipun koalisi Indonesia Maju solid di Pilgub Jakarta, tapi jika melawan Anies Baswedan, soliditas Kim tidak bisa bicara banyak. Sehingga dibuat skenario Kim Plus dengan menarik partai-partai yang mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Karena kalaupun mereka solid, tapi diperhadap-hadapkan dengan Anies Baswedan, soliditas partai ini seperti nggak bisa berbicara banyak juga. Nah, oleh karena itu harus ada tambahan skenario, bukan hanya solid, tetapi juga harus tanda kutip ya, budgeting gitu loh. Kekuatannya Anies Baswedan. Nah, kekuatan Anies Baswedan itu ada di mana? Ya tentu saja pada figur dia, plus juga dengan dukungan PKS kan. Oleh karena itu, ya satu ya, kan kalau dia sendiri ditarik kan nggak mungkin kan. Tariklah kekuatan yang mendukung dia, salah satunya adalah PKS kan. Nah disitulah kemudian muncul istilah tenggat waktu lah, ya kan. Inilah itu sehingga memungkinkan PKS untuk masuk ke dalam Kim. Upaya mengadang Anies juga pernah dilakukan di Pilpres 2024. Polanya juga hampir sama dengan mengiming-imingi kursi kabinet kepada partai pendukung Anies. Jika upaya Kim Plus terwujud, lantas apakah pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta akan kandas? Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PDIP Megawati menyatakan merasa kasihan dengan partainya yang ditinggal sendirian di Pilkada, sedangkan partai lain membentuk koalisi besar dengan nama Kim Plus. Lantas apakah PDIP akan senasib dengan Anies Baswedan yang terjegal di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, Megawati merasa dijegal atau terjegal, kemudian Anies ditinggal atau ditelikung. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Megawati ini, apa yang bisa Anda baca? Skenario apa yang sedang dimainkan? Ya, yang disampaikan oleh Bu Megawati, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi kekecewaan sekaligus juga keprihatinan beliau dalam upaya untuk merespon realitas politik yang berkembang saat ini. Karena memang bagaimanapun juga tentu ini tidak mudah
dan apa yang terjadi terkait dengan konteks internal Kim, termasuk bahkan di internal Golkar misalnya, betul-betul kemudian berimplikasi cukup signifikan terhadap pola relasi dan juga rencana kerjasama dalam konteks lokalitas pilkada tertentu, terutama di wilayah-wilayah strategis. Jadi kalau misalnya kemudian Bu Mega menyatakan bahwa PDIP dalam tanda kutip ditinggalkan, memang kemudian akan ada implikasi secara langsung kalau nanti misalnya Golkar terjadi perubahan kepemimpinan secara definitif melalui Munaslup, maka tampaknya akan ada evaluasi termasuk misalnya di Pilkada Banten, kemudian yang kemarin ada dinamika seperti Jakarta, Jawa Barat yang menjadi eskalasi dari kekuatan politik di internal Golkar. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bu Mega saat ini termasuk dari gagalnya atau tampaknya per hari ini belum mampu berlayarnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, sebenarnya juga mengekspresikan atau menggambarkan bagaimana kekuatan besar yang mencoba untuk mendominasi sekaligus juga mengorkestrasi pola permainan yang betul-betul dilakukan secara tight gitu ya. Oleh karena itu ini yang kemudian menjadi keprihatinan tertentu sekaligus catatan yang cukup mendalam bagi seorang Bu Mega, dan tentu ini menjadi refleksi bersama. PDIP Megawati merasa ditinggal, kemudian Anies Baswedan juga merasa ditinggal, sama-sama punya nasib yang sama. Apakah kemungkinan keduanya akan berlayar bersama? Kalau iya, siapa kawan koalisi PDIP nanti di Pilkada Jakarta? Nah, itu yang per hari ini spekulasinya masih cukup membingungkan, karena bagaimanapun juga PDIP sendiri tidak memiliki golden ticket untuk mengusung Mas Anies. Kalau misal kemudian ada upaya untuk dalam tanda kutip memerahkan Anies, jadi Anies merah, Anies dengan latar belakang PDIP, tentu itu dalam satu sisi akan menjadi sebuah wacana yang cukup menarik, karena Anies sendiri selama ini di stereotip sebagai bagian dari elemen kekuatan kelompok Islam kanan konservatif. Oleh karena itu ketika kemudian dia bergerak dengan PDIP akan membawa nama Anies menjadi kekuatan yang lebih bercorak nasionalis, bercorak moderat. Nah, oleh karena itu ini menjadi opsi yang cukup menarik. Problemnya memang untuk mengusung Anies Baswedan di level Pilkada Jakarta, PDIP tetap membutuhkan dukungan dari partai lain. Memang ada P3, kemudian Perindo yang masing-masing hanya mendapatkan 1 kursi di level DKI Jakarta. Maka kalau misal 15 dari PDIP ditambah 2 kursi, praktis baru sekitar 17. Masih butuh sekitar let's say 5 tambahan kursi. Nah, semua itu hanya bisa ditambal oleh partai kelas menengah seperti PKB, kemudian Nasdem yang selama ini menjadi kekuatan politik yang identik atau dekat dengan Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian menjadi pertanyaan kembali bagi Anies, apakah masih bisa mensecure partai-partai kelas menengah terutama yang pernah memberikan dukungan politik kepadanya. Karena kalau misal tidak, tentu ini menjadi pertanyaan yang agak menjebak ya. Dan yang menjadi kendala adalah memang posisi Anies sebagai tokoh non-partai dalam konteks pilkada kali ini betul-betul menjadi barrier. Karena kalau misal Anies menjadi representasi dari salah satu partai, let's say Nasdem misalnya, tentu itu akan jauh lebih memudahkan untuk membentuk kekuatan koalisi. Tapi per hari ini berarti menjadi bagian dari itu. Mas Umam, berarti Anda melihat ada kekuatan besar yang mengorkestrasi di Pilgub Jakarta. Berarti nanti peta politiknya seperti apa nih? PDIP akan berada di luar pemerintahan sendiri, punya gigi nggak? Iya, kalau misal dalam konteks politik lokal di level Jakarta, yang tentu ada kaitannya dengan konteks politik nasional, PDIP tampaknya akan tercorner. Bahkan dalam konteks pertarungan kekuatan politik pilkada di level Jawa, mulai dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kalau misal memang betul akan ada kekuatan besar yang akan mengusung apakah Lutfi Kaisang ataukah Kaisang Lutfi, termasuk kemudian Jakarta, termasuk Jawa Barat, dan juga Banten kalau misal dilakukan evaluasi, maka praktis berpotensi disapu habis kemenangannya oleh Kim dan juga Kim Plus ini. Dan sejumlah daerah penting nanti di pilkada ya?
Iya, dan itu akan meletakkan PDIP pada kekuatan yang terpojok. Dia akan tercorner di sana. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta, yang bisa dilakukan oleh PDIP sebagai bentuk perlawanan terhadap Kim Plus hanyalah melakukan atau mengkampanyekan kekuatan kotak kosong. Sehingga kemudian PDIP ada kemungkinan kalau misal kemudian memang tidak ada opsi lawan Ridwan Kamil Suswono misalnya, maka opsi kotak kosong bisa terjadi dan PDIP dipaksa untuk mengkampanyekan kotak kosong, kecuali ada opsi yang lain, apakah dari perorangan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian, realitas ini yang kemudian menjadi gambaran dari pola proses demokrasi ke depan. Memang ini bagian dari real politik, ini bagian dari proses berdemokrasi, tetapi ketika kemudian proses ini berjalan secara demikian ya, tanpa kemudian menyisakan ruang bagi terjadinya proses kompetisi yang lebih demokratis, lebih kompetitif, tentu ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri. Meskipun ya, this is part of the political game. Ini menjadi bagian dari realitas politik yang terjadi. Bagian dari realitas politik, kalau nanti misalnya memang terpojok sendirian, artinya bagaimana nanti dengan pola demokrasi kita setelah pilkada Anda lihat? Ya, kalau misal kemudian model seperti ini yang akan terjadi, maka besar kemungkinan seperti tren terjadinya kotak kosong akan semakin besar. Dan hal itu tentu akan semakin membuka ruang penyeragaman dalam konteks kooptasi kekuatan politik, terutama pada level lokal yang kemudian bertalian dengan kekuatan besar di level nasional. Dalam konteks efektivitas pemerintahan barangkali akan menciptakan efektivitas karena persamaan orientasi politik, preferensi politik dari gerbong yang sama, barangkali ada efek positifnya. Tetapi yang kemudian perlu diantisipasi adalah ketika proses itu justru kemudian berimplikasi pada mekanisme check and balances dalam konteks pemerintahan, check and balances dalam konteks kekuasaan. Dan ini tentu akan berimplikasi cukup serius terhadap bagaimana kemudian bagaimana misalnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektif akan terbentuk. Nah, ini yang tampaknya harus dijaga betul. Dan kalau misal memang PDIP tersisa the only one, satu-satunya yang berada di luar pemerintahan, ya ini adalah bagian dari tugas demokrasi dan juga tanggung jawab Mas Umam, menjalankan. Mas Umam, ada peluang dari PDIP untuk memerahkan Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat peluang ini Anies untuk bergabung dalam sebuah partai politik? Singkat saja, Mas Umam. Ya, realitas Pilkada Jakarta menegaskan bahwa Anies sebaiknya mempertimbangkan kembali posisinya sebagai tokoh non-partai. Karena kalau misal kemudian dia tetap menjadi kekuatan personal non-partai, maka dalam konteks pertarungan politik ke depan akan cukup merepotkan. Nah, apakah kemudian Anies akan mempertimbangkan menjadi bagian dari, let's say, Nasdem, ataukah justru menjadi bagian dari PDIP misalnya untuk mengoptimalkan peran di waktu yang tersisa ini di Pilkada Jakarta, tentu itu menjadi ranah kontemplasi yang bersangkutan. Tetapi kalaupun dalam konteks memerahkan Anies dalam konteks Pilkada Jakarta harus dihitung betul. Kalau misal kemudian memang ada potensi untuk berlayar dengan dukungan salah satu partai, tentu ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi seorang Anies Baswedan. Meskipun harapan itu harus ditimbang secara memadai, karena kalau misal optimisme itu tidak realistis, hati-hati bisa terjadi. Dan satu hal, kalau misal masih ada salah satu partai di koalisi perubahan seperti Nasdem, kemudian PKB, termasuk PKS, yang ternyata berani melakukan manuver dengan ijtihad mengusung Anies Baswedan misalnya, mereka tampaknya juga harus menghitung konsekuensi. Jangan-jangan mereka juga akan bersiap di-erlanggakan ke depan. Oke, baik, terima kasih. Kalau kita berkaca pada Pilgub Jakarta, sepertinya Anies Baswedan harus punya opsi atau memilih opsi nanti untuk bergabung di partai politik kalau nanti mau maju lagi dalam Pilpres. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan analisa di Rumah Pilkada hari ini, Mas Umam. Sehat selalu. Terima kasih, Bapak Ido.